salam jumpa pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program yang selalu Anda nanti-nantikan. Apalagi kalau bukan program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dharma TV, tema Ngobras kali ini adalah Harkamtibmas Wilayah Klojen. Dalam upaya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas, Polisi Republik Indonesia mengupayakan upaya preventif atau pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kali ini Ngobras membahas tema yaitu Harkamtibmas Wilayah Klojen, Kota Malang. Bagaimana upaya dan juga progresnya? Kali ini sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Bapak Kompol Syabain Rahmat Kusrianto SH. Beliau merupakan Kapolsek Klojen. Ya, langsung saja saya sapa. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, saya Kapolsek Klojen. Insya Allah akan bersama panjenengan dan pemirsa. Baik, ini kalau boleh saya manggilnya dengan siapa? Boleh Pak Berkenan? Bain. Pak Bain ya, lebih akrab disapa Pak Bain begitu ya. Bapak, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di studio Dharma TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini yaitu Harkamtibmas Wilayah Klojen ya Bapak ya. Sebelumnya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang Bapak ya. Kalau udah sayang katanya jangan ditinggal. Baik Pak Bain, saya mau bertanya terkait profil dari Bapak Bain, mungkin dari akademisnya dan juga karir dari kepolisiannya seperti apa. Boleh dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV, silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Syabain Rahmat Kusrianto SH. Saya asal dari Kota Malang, kemudian bertugas di Polsek Klojen kurang lebih 1 tahun 4 bulan ini. Kemudian saya mengawali karir kepolisian dari Sekolah Bintara tahun 94, kemudian pendidikan Sekolah Secapa tahun 2007, pengembangan Sespima tahun 2018. Kemudian karir saya dimulai dari pendidik di Sekolah Polisi Negara Mojokerto, kemudian berlanjut ke Pusat Pendidikan Brimob. 2015 saya mengabdi di Polres Bojonegoro sebagai Kasat Sabara. Setelah berangkat sekolah Sespima, saya kembali lagi ke Bojonegoro. Setelah itu dari Bojonegoro sebagai Kapolsek Kalitidu pindah ke Kapolsek Dau di Sengkaling pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Baik. Tahun 2021 saya menjadi Kasat Samapta di Polresta Malang Kota dan alhamdulillah pada Maret 2023 saya mendapatkan amanah sebagai Kapolsek Klojen di Polresta Malang Kota. Sampai hari ini. Sampai hari ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali. Bapak asli Malang? Iya, Malang. Malang asli ya. Baik, ini pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Harkamtibmas Wilayah Klojen. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak tentang Harkamtibmas. Bisa dijelaskan secara detail Harkamtibmas itu apa agar pemirsa Dharma TV lebih tahu begitu? Jadi tugas kepolisian itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tepatnya pada pasal 13 yaitu yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok. Yang pertama adalah penegak hukum, kemudian melindungi dan melayani masyarakat, yang ketiga adalah memelihara Kamtibmas atau Harkamtibmas. Jadi dengan Harkamtibmas ini adalah suatu kondisi masyarakat di mana masyarakat dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya tanpa adanya gangguan dari segi Kamtibmas. Kemudian seluruh tatanan sosial masyarakat juga berjalan dan masyarakat tentunya tertib dan patuh kepada hukum. Ya, kalau Harkamtibmas sendiri itu meliputi apa saja Bapak? Yang jelas untuk Harkamtibmas sendiri kita merupakan upaya, namanya kita memelihara kan menuju arah yang harmonis ya, memelihara. Sehingga dengan demikian ada beberapa aspek dalam Harkamtibmas yaitu upaya yang pertama adalah preemptif, yang kedua preventif, yang ketiga represif. Kalau preemptif ini adalah upaya-upaya untuk mencegah secara dini. Kemudian kalau preventif melakukan pencegahan dalam bentuk-bentuk secara fisik. Kemudian represif baru penindakan dari tugas-tugas kepolisian berupa penegakan hukum. Bicara Harkamtibmas ya, pasti ada petugasnya Bapak ya, petugas yang mengatur tersebut. Nah, siapakah yang mengatur Bapak dan apakah ada di setiap kecamatan kah atau di setiap RT-RT itu ada? Ya.
Jadi program Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Harkamtibmas itu berupa yang pertama kegiatan-kegiatan preemptif. Preemptif ini banyak dilakukan oleh rekan-rekan kita Babin Kamtibmas. Kemudian juga saat ini ada program Polisi RW yang sebenarnya Polisi RW ini adalah merupakan program yang sudah lama. Kemudian kita update lagi oleh kepolisian, di-upgrade lagi yang kemudian di-launching pada kurang lebih 1 Mei 2023 yang lalu. Nah, jadi setiap RW di kelurahan itu ada polisinya. Nah, dengan upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, kemudian upaya tadi yaitu berupa tindakan-tindakan preemptif, berupa tatap muka, silaturahmi, sambang, dan lain sebagainya. Sehingga polisi RW maupun Babin Kamtibmas yang bertugas sebagai petugas preemptif ini bisa lebih mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman itu sendiri. Kemudian untuk preventif merupakan upaya kepolisian untuk mencegah. Jadi mencegah ini perlu kehadiran polisi secara fisik, utamanya polisi yang berseragam. Polisi berseragam dalam hal ini kalau di Polsek Kelojen adalah petugas kepolisian yaitu patroli, unit patroli. Kalau misalnya Mbak bisa melihat ada kepolisian dengan mobil sedan, kemudian ada mobil yang minibus. Nah, itu merupakan tugas-tugas preventif. Artinya apa? Mereka melakukan kegiatan patroli. Patroli sendiri pun ada patroli sambang, ada patroli dialogis. Nah, kita kedepankan adalah patroli sambang dan patroli dialogis. Karena apa? Dengan patroli sambang dan patroli dialogis, ini kita bisa mendapat melihat dari dekat apa yang menjadi potensi gangguan yang ada di masyarakat. Potensi gangguan terhadap Kamtibmas yang ada. Misalnya polisi hadir di pasar, polisi hadir di sekitar rel kereta api. Karena apa? Untuk mencegah gangguan Kamtibmas kepada objek-objek tersebut maupun kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan demikian, rasa aman yang diinginkan masyarakat bisa tercapai. Baik, kalau tadi saya tertarik dengan ini ya, Babin Kamtibmas ya, di RW, setiap RW itu ada ya Bapak ya? Ada. Tapi beliau berseragam kah atau bagaimana? Kalau Babin Kamtibmas ini berseragam. Jadi selain mengembang fungsi preemptif, mereka juga mengemban fungsi preventif. Karena apa? Karena seragam mereka yang terlihat jelas oleh masyarakat. Tetapi kalau polisi RW sesuai dengan di mana mereka bertugas. Misalnya ada seorang polisi lalu lintas yang bertugas di Polresta, di Satlantas Polresta. Kemudian menjadi polisi RW. Misalnya di Kelurahan Rampal Celaket yang dekat dengan Jalan Ciliwung ini kan Kelurahan Rampal Celaket. Iya. Nah, di daerah sana maka dia menyesuaikan dengan tugasnya. Kalau dia polisi lalu lintas, tetap menggunakan polisi lalu lintas. Hanya nanti ada ban lengan yang menunjukkan bahwa dia polisi RW. Babin Kamtibmas juga demikian. Setiap Babin Kamtibmas punya ban lengan yang bertuliskan Babin Kamtibmas Kelurahan. Perbedaannya kalau Babin Kamtibmas itu ada berada di kelurahan, kalau polisi RW itu berada di setiap RW. Jadi ada berapa RW dalam satu kelurahan, misalnya ada 5, berarti ada 5 polisi RW. Walaupun RT-nya ada 20 atau 30, tetapi kita berpegang pada struktur organisasi masyarakat berupa rukun warga itu. Sehingga polisi RW maupun Babin Kamtibmas ini berkolaborasi dalam menciptakan Kamtibmas atau memelihara Kamtibmas. Kalau polisi RW dan juga polisi Babin Kamtibmas di kelurahan itu bertugasnya di setiap kelurahan dan RW masing-masing kah atau di mana Bapak? Jadi kalau Babin Kamtibmas dalam setiap kelurahan dia mencakup tugas di seluruh RW yang ada dalam kelurahan itu. Tetapi kalau polisi RW dia misalnya ada 5 RW berarti seseorang ini bertugas pada satu RW, kemudian yang lain juga satu RW, walaupun masing-masing anggota Polri ini berbeda fungsinya. Misalnya di RW 1 ada polisi lalu lintas, di RW 2 ada polisi yang dari staf, misalnya staf SIUM atau staf humas seperti Pak Yosi. Nah, kemudian yang satunya lagi ada polisi dari Reskrim. Nah, kalau Reskrim kan tentunya tidak berpakaian dinas, tetapi dia tetap bertugas di RW tersebut. Baik, gitu. Tapi kadang-kadang sulit ini ya, apa sulit membedakan ya Bapak yang mana gitu. Kalau polisi RW yang berpakaian non dinas, mereka menggunakan rompi. Nanti rompinya bertuliskan polisi RW. Gitu. Tapi kalau Babin Kamtibmas dia jelas berpakaian dinas seperti saya, hanya menggunakan ban
nanti bertuliskan Babin Kamtipmas. Baik, itu ya Bapak ya. Jadi kalau ada apa-apa sebelum nanti misalkan ke Polsek Klojen misalkan, kalau ada apa-apa bisa ya laporan ke Babin Kamtipmas Kelurahan dan Polisi RW Bapak ya Bisa. di daerah tersebut. Setiap apa saja menjadi keluhan masyarakat, Iya. panggil polisi RT, ulangi polisi RW maupun Babin Kamtipmas. Iya. Bila mana bisa diselesaikan di tingkat RT, RW maupun tingkat kelurahan, tidak harus melalui penegakan hukum di Polsek, dalam artian tanda kutip. Nah, itu merupakan hal yang ada di masyarakat, melihat dari kondisi sosial budaya yang ada di lokasi tersebut. Iya, iya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, pelaksanaan Harkamtipmas biasanya ini setiap hari atau di waktu tertentu untuk wilayah kerja Polsek Klojen? Oke. Jadi Harkamtipmas ini dilakukan 1 kali 24 jam selama 1 minggu, selama 1 bulan, selama setahun. Artinya apa? Kita melakukan secara berkesinambungan. Jadi terus-menerus kita melakukan dengan mengedepankan tugas-tugas preemptif dan preventif. Iya. Nah, kalaupun kita melakukan preemptif dan preventif tapi masih terdapat gangguan Kamtipmas, maka tugas dari fungsi represif berupa reskrim itu akan melaksanakan tugasnya, di mana ada beberapa teknis yang memang dilakukan oleh satuan atau unit reskrim. Jadi tidak terpisah antara preemptif, preventif, dan represif, tapi ini merupakan satu kesatuan yang bila mana tugas preventif maupun preemptif ini berhasil, otomatis represif bisa memantau saja. Tetapi bila mana preventif dan preemptif maupun preventif ini memang harus ditingkatkan sehingga memerlukan dukungan dari represif, maka harus dilakukan hal itu. Jadi ini dilakukannya setiap hari Bapak ya. Jadi tidak di waktu tertentu saja. Tidak di waktu tertentu. Ya, baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha dan Kompol Syabain, membahas tema yaitu Harkamtipmas Wilayah Klojen Kota Malang. Ya, saya mengajak Anda pemirsa karena program acara Ngobras ini tayang di YouTube. Silahkan apabila ada pertanyaan, dan saya juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam memberikan komentar positifnya di kanal YouTube Dhamma Televisi. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang saya tanyakan, apa fungsi dan tujuan dari Harkamtipmas? Tentunya fungsi dan tujuan Harkamtipmas adalah menciptakan kondisi Kamtipmas yang kondusif ya. Iya. Kemudian kita memiliki beberapa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung Harkamtipmas itu. Misalnya kegiatan tadi yang disampaikan preemptif, preventif. Terkadang preventif dan preemptif ini hampir sama, tetapi pada kegiatan tersebut tatarannya saja yang berbeda. Cuma bentuk kegiatannya memang kita sama. Di antaranya misalnya ada persambangan, kemudian tatap muka, dialogis. Ada juga yang berbentuk pembinaan dan penyuluhan. Ada yang berbentuk bimbingan. Nah, ini kita lakukan di semua elemen masyarakat. Tinggal melihat SLAM areanya. Kalau misalnya di SLAM area pendidikan, berarti kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Seperti halnya pada saat ini kan tahun ajaran baru. Di wilayah Klojen cukup banyak untuk sekolah menengah, baik pertama maupun atas. Maka setiap hari Senin, personil dari Polsek Klojen kita bagi untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan kepada siswa baru maupun siswa yang sudah kelasnya di atas dari siswa tersebut, siswa baru tersebut. Misalnya kalau SMP, kelas 8 dan 9. Jadi kita bagi bersama-sama dengan Kanit Bimas, Panit Bimas, dan Babin Kamtipmas untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan. Kemudian juga ada kegiatan Police Go to School. Police Go to School ini misalnya kegiatan sambang kepada para guru. Kemudian pada elemen dari siswa, misalnya OSIS, ada PMR, ada Pramuka. Kita melakukan bimbingan kepada mereka. Terlebih lagi pada kegiatan-kegiatan seperti menjadi inspektur upacara. Ini lebih kita galakkan, karena dengan demikian kita bisa lebih menyentuh kepada elemen dari siswa, baik SMP maupun SMA, dalam bentuk
preemptif maupun preventif tadi. Itu. Kemudian di sisi yang lain, misalnya dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan, kita juga melakukan kegiatan bersama, misalnya Karang Taruna. Kemudian ada KIM, kelompok informasi dan masyarakat, kelompok informasi masyarakat. Kemudian juga ada LKMD, Pak, LMD, atau namanya di setiap kegiatan masyarakat itu ada berbentuk swadaya masyarakat. Sehingga dengan demikian kita bisa sinergi dan berkolaborasi, tentunya juga dengan kelurahan ataupun aparatur dari kecamatan. Baik. Nah, ini saya kalau melihat giat-giatnya dari Polsek Lojen luar biasa Bapak di medsosnya ya. Jadi saya melihat itu ada curhat ya. Ada curhat apa itu namanya Bapak? Curhat Kamtibmas. Curhat Kamtibmas, kemudian ada juga cangkruan Kamtibmas. Kemudian ada yang namanya Posomas. Posomas ini adalah kegiatan Polisi Sobo Masjid. Oh, Polisi Sobo Masjid. Yang kita laksanakan, apakah itu setiap hari Kamis setelah sholat maghrib yang dilanjutkan dengan dialog maupun himbauan Kamtibmas, maupun setiap hari Jumat berupa safari sholat Jumat. Nah, ini dalam satu lingkup Polisi Sobo Masjid. Gitu. Apakah program-program tersebut ini milik dari Polsek Lojen Bapak? Atau setiap Polsek ada gitu? Sebenarnya ini adalah kegiatan rutin saja dari kepolisian. Nah, tinggal kita membuat inovasi saja. Inovasi yang lebih dikenal oleh masyarakat. Karena kita tahu kalau di wilayah perkotaan ini kegiatan kepolisian yang cukup padat memang memerlukan waktu tersendiri untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama pada tempat-tempat ibadah. Dengan demikian kita memanfaatkan kegiatan ibadah, kita melakukan ibadah setelah sholat 5 waktu tersebut, utamanya sholat maghrib maupun sholat Jumat, kita mohon waktu kepada takmir untuk kemudian memberikan himbauan Kamtibmas. Karena apa? Dengan sholat maghrib, sholat Jumat, tentunya masyarakat kan mudah untuk dikumpulkan. Tidak perlu lagi kita mengundang. Nah, sehingga dengan demikian kita lebih dekat, lebih banyak lagi audiennya, dan insya Allah dengan suasana yang keimanan, insya Allah itu akan lebih mengena kepada masyarakat. Setuju sekali Bapak, ini jadi lebih mengena kepada masyarakat gitu ya. Jadi kepolisian ini lebih dekat gitu pada masyarakat, karena selama ini image-nya itu takut Bapak ketika mau cerita, mau curhat begitu itu takut. Tapi karena ada program-program yang sudah Bapak jelaskan tadi, jadi masyarakat itu lebih mau untuk speak up atau berbicara. Gitu ya. Kemudian Bapak, apakah ada pembinaan khusus sebelum diadakan patroli Kamtibmas, khususnya untuk petugasnya dari Bapin Kamtibmas atau dari polisi Polsek Lojen sendiri? Apakah ada pembinaan terlebih dahulu? Pada intinya kalau kita akan melaksanakan tugas, ada namanya yang berupa arahan pimpinan. Jadi arahan pimpinan ini dimaksudkan apa yang menjadi tema kalau misalnya personil akan melaksanakan kegiatan patroli. Personil Babin Kamtibmas akan melakukan sambang, silaturahmi, tatap muka, dialogis. Sehingga dengan demikian topik pembicaraannya nanti adalah sesuai dengan temanya. Misalnya tren saat ini ada kegiatan MPLS. Nah, maka fokus untuk patroli, kita melaksanakan patroli di sekolah-sekolah dan pendukung-pendukung di sekitar sekolah. Kalau Babin Kamtibmas, kegiatan yang kita sampaikan sesuai dengan tema, maka mereka akan datang ke sekolah-sekolah, maka baik SMP maupun SMA, dengan tema bagaimana menciptakan MPLS itu yang aman. Aman bagi siapa? Bagi siswa yang baru, pelajar yang baru masuk ke sekolah yang baru. Kemudian juga dapat menekan terjadinya bullying, karena kita tahu kalau MPLS karena anak baru, ada pengenalan sekolah dan sebagainya. Nah, kita harapkan tidak sampai terjadi peristiwa bullying ataupun kekerasan, mengatasnamakan bahwa ini orientasi dari pelajar yang baru masuk. Ini yang sering terjadi Bapak memang di lingkungan sekolah, termasuk bullying tadi karena adanya program-program yang tadi Bapak sampaikan, ini setidaknya upaya preventif Bapak ya untuk mencegah hal tersebut. Selanjutnya Bapak mau dilanjutkan. Untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada
beberapa perkara yang harus ditangani, misalnya pencurian kendaraan bermotor, maka tema kita harus mengarah kepada bagaimana masyarakat bisa menjadi polisi atau berupaya untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan secara swakarsa. Maka itulah yang kita sampaikan kepada Babin Kamtibmas maupun petugas patroli untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Termasuk juga misalnya curanmor itu tidak bisa kita kesampingkan berkaitan dengan para pedagang, misalnya alat-alat kendaraan bermotor. Sehingga dengan demikian kita perlu persambangan kepada mereka untuk memberikan penjelasan, jangan sampai menerima barang yang tidak jelas asal-usulnya. Sehingga ini dapat memutus mata rantai curanmor. Harapan kita demikian. Ini yang perlu kami sampaikan. Ya, ngobrol-ngobrol soal curanmor ya Bapak ya. Untuk Polsek Klojen sendiri bagaimana selama ini Bapak menjabat sebagai Kapolsek? Kalau boleh saya jelaskan, mungkin dalam 3 bulan terakhir sampai dengan bulan Juli, dimulai misalnya bulan April, Mei, Juni, Juli. Jadi pada 3 bulan yang lalu kita sudah melakukan upaya penangkapan terhadap 4 pelaku curanmor, di mana di Polresta Malang Kota mereka melakukan sebanyak 19 TKP curanmor. Dan yang paling banyak adalah di Klojen. Kemudian pelaku ini bisa kita amankan 4 orang, 1 orang kemudian ditahan di Polsek Blimbing dan 3 orang di Polsek Klojen. Karena melihat dari TKP yang ada. Sehingga dengan demikian kita bisa menelusuri, menyelidiki motif yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, mengapa mereka melakukan di wilayah Klojen yang paling banyak. Sehingga dengan demikian kita bisa membuat suatu penilaian atau suatu analisa terhadap tren yang terjadi di Polsek Klojen berkaitan dengan curanmor. Sehingga dengan demikian ke depannya kita bisa memberikan gambaran kepada petugas yang bertugas preventif tadi, Babin Kamtibmas maupun polisi RW maupun unit patroli, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan metode-metode yang sudah saya sampaikan tadi. Karena tren yang terjadi pada 9 TKP tersebut, mereka memanfaatkan sisi apa dari masyarakat. Yang terbanyak adalah dari curanmor itu, yang pertama adalah kunci kontak yang tertinggal di sepeda motor, artinya masih menancap. Lupa gitu ya. Yang lupa masyarakat. Sehingga ini adalah faktor yang membuat niat dan kesempatan pelaku terlaksana. Yang kedua, memang sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci ganda. Karena memarkirnya mungkin berada di depan rumah tanpa pengawasan dan rumah tersebut tidak ada CCTV-nya. Sehingga pelaku dengan mudahnya melakukan pencurian. Kemudian yang ketiga, dari TKP yang kita analisa, kebanyakan mereka berada di TKP-nya di tempat-tempat kos. Artinya apa? Rumah kos yang tidak memiliki halaman yang cukup untuk menampung sepeda motor, sehingga penghuni kos tersebut meletakkan sepeda motor di depan gang, jalan masuk dan sebagainya. Dan mereka masih terbawa budaya dari tempat mereka sebelumnya. Kebanyakan menjadi korban adalah mahasiswa baru atau pelajar yang baru tinggal di Kota Malang atau warga baru yang tinggal di Malang. Sehingga mereka berpikir bahwa budaya di tempatnya meletakkan sepeda motor hanya cukup dengan dikunci stang, ditinggal sehari semalam, itu aman. Tetapi pada kenyataannya, ketika mereka tiba di Malang, ukuran untuk pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor itu hanya 30 detik. Bapak mohon maaf ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Kompol Syabain Rahmat Kusrianto SH. Beliau merupakan Kapolsek Klojen, Kota Malang. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi dengan tema Harkamtibmas wilayah Klojen. Tadi sempat terpotong Bapak ya, mohon maaf. Bisa dilanjutkan kembali terkait curanmor tadi. Silahkan kepada pemirsa Dawah TV. Kemudian dari beberapa faktor tersebut, kemudian kita analisis untuk menentukan
apa saja yang harus dilakukan. Makanya kita ambil suatu kegiatan Posomas tadi. Iya. Sehingga dengan demikian kita bisa dekat dengan masyarakat, masyarakat bisa memberikan ide-idenya, aspirasinya apa yang memang harus dilakukan oleh masyarakat, dan kemudian kita berikan himbauan bagaimana mencegahnya. Alhamdulillah pada kegiatan Posomas yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, tingkat curanmor di Kecamatan Klojen alhamdulillah turun. Karena ini mungkin masyarakat juga sudah mulai menyadari arti penting bagaimana dia menjaga dari harta bendanya, dari terutama kendaraan bermotor. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita melakukan menempatkan kendaraan bermotor di area yang keramaian, maka dari itu bila mana di area keramaian perlu diberikan kunci tambahan. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Iya. Karena apa? Pelaku kejahatan ini tidak melihat tempat itu ramai atau sepi. Yang terpenting bagi dia ada niat dan kesempatan sehingga dia melakukan kegiatan tersebut. Itu saja. Ya, kalau menurut Bapak pribadi, kejahatan seperti curanmor itu penyebabnya sebenarnya apa, Bapak? Mungkin dari faktor ekonomi kah? Atau ada faktor lain mereka melakukan tindak curanmor selama ini? Dari keempat tersangka, Iya. yang 3 diamankan di Polsek Klojen, mereka menyampaikan bahwa sebelumnya mereka bekerja di Surabaya. Kemudian ketika pekerjaan sudah selesai karena mereka berteman bekerja di Surabaya, kemudian mereka punya ide bagaimana mendapatkan uang secepat mungkin, namun usaha yang dilakukan adalah tidak perlu mengeluarkan keringat, artinya tidak perlu berusaha keras. Maka cara yang digunakan adalah curanmor. Karena apa? Di wilayah Kota Malang, yang pertama tadi masyarakatnya banyak menggunakan kendaraan bermotor. Karena apa? Misalnya jalan-jalan yang padat sehingga masyarakat lebih menggunakan motor daripada kendaraan roda 4. Yang kedua, kendaraan bermotor di Kota Malang, mereka mengamati dari menempatkannya memang berpeluang untuk bisa dilakukan curanmor. Ini yang kemudian mereka melakukan idenya, niatnya, kemudian kesempatan juga mendukung, karena mereka mencurinya itu di saat-saat misalnya orang sedang istirahat. Kemudian orang sedang melakukan kegiatan aktivitas di dalam rumah. Nah, sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut yang menghasilkan 9 TKP. Tapi alhamdulillah dari 9 TKP yang ada di Polsek Klojen, 5 semuanya bisa dikembalikan. Artinya dapat kita ambil kembali dari pelaku, kemudian kita serahkan kembali kepada pemiliknya. Baik, alhamdulillah Bapak ya, terselesaikan dari upaya Bapak selama menjabat Kapolsek Klojen. Kalau dilihat-lihat wilayah Klojen ini cukup luas ya Bapak ya dibandingkan wilayah lain gitu, kecamatan lain. Nah itu Bapak apakah ada kendala terkait luasnya wilayah Klojen yang Bapak pimpin selama ini? Alhamdulillah tidak ada kendala bagi kami karena kami tidak bekerja sendiri di Klojen. Polisi tidak bisa one man show. Tentunya kita juga melibatkan elemen-elemen masyarakat, melibatkan elemen pemerintahan yang ada. Kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan unsur dari TNI, yaitu Koramil. Karena di Koramil ada yang namanya Babinsa. Ini bersama Babin Kamtipmas bekerja sama, kemudian bahu-membahu untuk mewujudkan kondisi Kamtipmas di wilayah tempat mereka bertugas. Yang kedua juga kita berkolaborasi dengan kecamatan kalau di tingkat polsek. Kita sering mengadakan kegiatan misalnya pertemuan dengan perangkat kelurahan, kemudian lembaga masyarakat yang ada di setiap kelurahan dikumpulkan oleh Pak Camat. Nah, di saat itu kita memberikan himbauan Kamtipmas. Kemudian juga ada program dari Polresta Malang Kota berupa aplikasi Joko Malang Presisi. Ini kemudian kita sampaikan kepada mereka sebagai bentuk penggunaan informasi dan teknologi, sehingga dengan demikian masyarakat bisa menghubungi polisi dimanapun, kapanpun, dengan menggunakan yang namanya panic button.
Baik. Karena kita di Polresta Malang Kota ada aplikasi Joko Malang Presisi yang di dalamnya ada panic button on hand yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh masyarakat. Ini yang kita terus gelorakan kepada masyarakat. Iya, iya. Nah, selama ini mungkin yang ditangani Bapak sendiri ya, selain curanmor, apa saja nih gangguan-gangguan Kamtibmas selama ini? Selain curanmor. Yang menonjol di wilayah Klojen, kemarin kita bisa mengamankan 3 orang pelaku ganjal ATM. Ganjal ATM. ATM. Jadi mereka melakukan kegiatannya yang pertama di Jalan Veteran, yang kedua di salah satu mall di Kota Malang. Mereka melihat kondisi ATM tersebut, apakah tipe yang baru atau yang lama. Kemudian kalau tipe yang lama, mereka akan langsung melakukan operasinya dengan cara mengambil potongan dari botol mineral yang kemudian dimasukkan dalam lubang kartu ATM. Mereka menunggu korbannya masuk ke bilik ATM. Setelah dimasukkan kartu ATM, selesai melakukan transaksi, kartunya kan harusnya keluar, tapi itu tidak keluar. Nah, kemudian mereka datang berpura-pura sebagai penolong. Namun sebenarnya mereka melihat berapa isi saldo yang ada di ATM tersebut. Bila jumlahnya cukup banyak, mereka akan menolong, berusaha semaksimal mungkin kepada korbannya. Bila mana tidak bisa keluar kartunya, karena memang mereka sudah setting untuk tidak bisa keluar, maka mereka menyarankan kepada nomor tertentu. Sehingga dengan demikian orang yang menjadi korban akan keluar dari bilik ATM. Selanjutnya, karena mereka sudah membantu orang tersebut dan mengetahui nomor PIN-nya, maka selanjutnya pelaku tersebut akan melakukan pengambilan sesuai dengan nomor PIN yang ada. Karena apa? Kartu tertinggal di dalam, tertelan. Setelah dikuras habis, mereka mengirimnya, mentransfer ke nomor rekening penampungan. Dan sekejap juga dari nomor rekening penampungan sudah langsung ditransfer ke nomor-nomor lain. Alhamdulillah kita bisa melakukan penyelidikan setelah ada laporan masyarakat di salah satu mall yang mengalami hal serupa. Kemudian kita lakukan pengembangan penyelidikan hingga ke daerah Bogor. Dan alhamdulillah dari pengembangan penyelidikan tersebut ternyata pelaku berada di daerah Batu, sehingga kita melakukan koordinasi dengan Polresta Malang Kota, Polres Batu untuk melakukan penangkapan. Dan alhamdulillah bisa ditangkap di salah satu penginapan dan 3 orang tersebut bisa kita amankan. Luar biasa, justru kejahatan ini terjadi di salah satu mall ya, yang banyak orang justru ya, Bapak. Mereka memanfaatkan di saat mall belum buka. Jadi untuk bilik ATM-nya karena berada di ATM center yang berada di luar dari mall, nah, kemudian mereka melakukan aksinya. Termasuk yang Jalan Veteran. Jalan Veteran memang jalan yang padat dan ramai, tetapi mereka menggunakan waktu-waktu misalnya ketika masyarakat akan melakukan ibadah atau pada saat menjelang malam, ataupun malam hari yang pengawasannya kurang. Itu sehingga mereka memanfaatkan situasi tersebut, kemudian mengecek berapa saldo yang ada di ATM masyarakat yang menjadi korbannya. Kalau banyak ya mereka akan langsung terus mengambil, tapi kalau sedikit mereka sudah dibiarkan saja. Nah Bapak bisa memberikan himbauan-himbauan kepada pemirsa Dharma TV, himbauan-himbauan yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Harkamtibmas Wilayah Klojen. Silakan Bapak. Kepada masyarakat kami berharap untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Mereka bisa melakukan upaya pencegahan sedini mungkin terhadap potensi gangguan Kamtibmas, terutama yang tren di wilayah Klojen adalah curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Sehingga dengan demikian kita kemudian tidak menjadi korban dari pelaku-pelaku kejahatan yang memang memiliki tujuan dari berbagai daerah untuk melakukan tindakannya di wilayah Klojen. Itu yang kedua, bila mana mengalami gangguan Kamtibmas, segera melapor kepada kepolisian terdekat. Misalnya Anda berada di wilayah Klojen, segera melapor ke Polsek Klojen. Kalaupun Anda berada dekat dengan Polresta, akan melaporkan ke Polresta, boleh, dipersilahkan. Kemudian yang ketiga, Polresta Malang Kota memiliki yang namanya aplikasi Joko Malang Presisi. Dengan aplikasi Joko Malang Presisi ini, mendownload di Play Store tidak susah, cukup memasukkan data yang sudah masuk,
kemudian akun dari email yang ada. Setelah itu bisa langsung aktivasi. Nah, ini bisa digunakan di seluruh wilayah Kota Malang. Di dalamnya terdapat beberapa fitur yang memudahkan masyarakat untuk bertanya informasi-informasi yang disiapkan dalam fitur tersebut. Kemudian ada yang memang menjadi pokok dari aplikasi tersebut adalah panic button on hand. Artinya, bila mengalami gangguan Kamtibmas di wilayah Kota Malang, cukup dengan menekan panic button on hand, petugas di command center yang ada di Polresta Malang Kota dalam hitungan menit kemudian bisa menghadirkan petugas kepolisian di lokasi tempat panic button on hand tersebut ditekan. Oke, luar biasa sekali. Jadi sudah lengkap semua pemirsa Dama TV. Jadi apabila Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau ada suatu masalah begitu Bapak ya yang terkait dengan hukum tentunya ya, boleh melaporkan langsung ke Polresta Malang Kota atau misalkan di wilayah Klojen langsung saja datang ke Polsek Klojen. Tapi kan sekarang banyak yang online Bapak ya, yang seperti Bapak sebutkan tadi ya, ada Joko Presisi ya. Joko Malang Presisi ya. Joko Malang Presisi. Ya itu tadi bisa Anda download dulu ya tentunya ya. Download di Play Store bisa untuk Android. Gitu. Android ya. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ternyata semakin seru juga ya perbincangan kita. Tapi tunggu dulu Bapak Syabain, ada yang mau lewat. Tentunya tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Bapak Kompol Syabain Rahmat Kusrianto SH. Beliau merupakan Kapolsek Klojen Kota Malang. Saya juga masih mengundang Anda pemirsa, bila ada pertanyaan-pertanyaan di kanal YouTube Dama TV, boleh Anda memberikan pertanyaan atau boleh memberikan komentar positifnya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Harkamtibmas wilayah Klojen. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Ini luar biasa sekali progres penanganan utamanya di wilayah Klojen Kota Malang. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Bain ini sudah sukses ya dalam memimpin, alhamdulillah, dalam memimpin Polsek Klojen, terutama dalam kasus-kasus yang sudah pernah Bapak tangani. Ya, kita lanjutkan lagi, Bapak. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu daerah ya, atau yang biasa dikenal dengan pilkada, gitu ya, pilkada 2024. Nah, sejauh ini untuk apa namanya itu, untuk himbauan Bapak menjelang pemilu kada ini apa kepada pemirsa Dama TV? Silakan. Himbauan kami dari kepolisian kepada masyarakat menjelang dilaksanakannya pilkada di Kota Malang, yang insya Allah nanti rangkaian kegiatannya akan dimulai pada bulan Agustus. Yang pertama adalah masyarakat bersinergi dalam membangun suatu kegiatan demokrasi. Artinya apa? Mensukseskan pemilu itu, pilkada itu dengan datang ke TPS. Karena pada saat pemilu legislatif, pilpres yang lalu, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Malang cukup tinggi. Alhamdulillah mencapai sekitar 80%. Nah, karena ini nanti berbicara pilkada untuk Kota Malang, maka kita berharap masyarakat mensukseskan pesta demokrasi ini. Yang kedua, bila mana ada yang bersifat black campaign, nah, kami mohon pada masyarakat untuk tidak terprovokasi. Karena yang jelas dalam setiap proses demokrasi pasti ada tokoh-tokoh yang kemudian dicari sisi gelapnya. Nah, maka dari itu masyarakat tidak usah terprovokasi, tidak usah kemudian ikut-ikutan untuk saling menjelekkan dari kontestan yang mengikuti. Yang ketiga, menjaga kondusivitas Kamtibmas. Pilihan boleh berbeda, tetapi jangan sampai menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ini yang harus kita pegang, sehingga dengan demikian Kota Malang yang selalu satu jiwa dapat tercipta kondisi Kamtibmasnya. Apalagi nanti siapapun yang terpilih di Kota Malang itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan amanah dari Yang Maha Kuasa untuk memimpin dan insya Allah mensejahterakan Kota Malang. Iya, betul. Biasanya itu yang perlu diwaspadai kadang-kadang itu Bapak ya, kalau sepengetahuan saya itu setelahnya Bapak ya. Setelah pencoblosan,
kemudian sudah diumumkan siapa yang terpilih, itu biasanya ada huru-hara gitu. Kalau di wilayah Klojen sendiri bagaimana selama ini Bapak? Apakah pernah ada hal tersebut, kejadian hal tersebut? Alhamdulillah pada saat pemilu yang lalu, Iya. pada bulan Februari, pasca pemungutan suara hingga dengan penghitungan di tingkat PPK, tidak ada situasi yang harus membuat kita berkonsentrasi mengamankan. Dalam artian kondisinya kondusif. Karena kita di Forpimka sendiri, Iya. Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan kami, Kapolsek, ditambah dengan unsur dari PPK maupun Bawaslu Kecamatan, Panwas Kecamatan, bersinergi bersama-sama dengan elemen masyarakat yang berkecimpung di pemilu saat itu, Iya. memiliki komitmen untuk menciptakan Kamtipmas yang kondusif dalam bentuk tidak saling otot-ototan dalam menetapkan hasil pemilu. Kalaupun ada yang bisa diselesaikan secara struktural organisasi di PPK, dilaksanakan di sana, sehingga di Klojen tidak terjadi hal-hal yang krusial dalam penghitungan suara. Kita berharap nanti di pilkada juga demikian. Iya. Semoga kondusivitasnya juga terjaga, di mana masyarakat punya komitmen supaya Klojen ini tetap aman dan damai. Walaupun hasil pemilu yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan dari masing-masing pihak yang pada saat itu memiliki calon. Iya. Yang terpenting adalah siapapun calonnya itu sudah merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan amanah kepada yang bersangkutan. Oke, ini ngobrol-ngobrol tentang bersinergi kepada masyarakat, Bapak ya. Bagaimana bersinergi dengan masyarakat wilayah Klojen dalam rangka menyukseskan Harkamtipmas. Nah, sejauh ini upaya dari Polsek Klojen ini untuk dekat dengan masyarakat, bersinerginya itu seperti apa, Oke. Bapak? Jadi kita bersinergi dengan masyarakat banyak bentuk. Artinya kita memberikan suatu program yang memang bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Misalnya tadi yang saya sampaikan, Posomas, Polisi Gostuskur, kemudian juga kegiatan Babin Kamtipmas dan Polisi RW yang selalu dekat dengan masyarakat. Kemudian kita juga ada 3 pilar Kamtipmas, Iya. di mana ada Babin Kamtipmas, ada Lurah, ada Babinsa. Iya. Yang secara bersama-sama setiap permasalahan yang ada di kelurahan mereka bersinergi. Kita pun di tingkat kecamatan juga begitu, bersinergi. Misalnya ada suatu hal yang perlu kita lakukan kegiatan mediasi, kita lakukan bersama-sama. Kita hadirkan orang per orang yang pada saat itu sedang memiliki permasalahan. Kemudian kita kumpulkan, kalau di kelurahan, di kantor kelurahan, atau di tingkat RW, di kantor balai RW. Kalau di tingkat kecamatan, kita kumpulkan di kantor kecamatan. Dan ini memang dibangun oleh bersama Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan kami. Komitmen sejak awal memang begitu. Sehingga alhamdulillah pada perjalanannya hingga bulan Juli ini, situasinya bisa betul-betul kita bisa kendalikan. Sehingga tidak ada konflik-konflik yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pikiran masyarakat itu, atau menjadi tren. Sehingga kita bisa mencegah sedini mungkin tidak viral di masyarakat. Nah, ini apakah selama ini ada gangguan-gangguan gitu Bapak selama bersinergi dengan masyarakat terutama di wilayah Klojen? Alhamdulillah Masyarakatnya? tidak ada, karena masyarakat memang menyambut baik kegiatan-kegiatan kita, dan masyarakat di Klojen juga cukup kondusif, artinya cukup bisa diajak untuk bersinergi. Baik. Walaupun mereka terdiri dari beberapa golongan, suku bangsa, tetapi mereka memiliki tujuan untuk bisa menciptakan ketentraman di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dengan mudah bersilaturahmi, bersinergi dengan kami, menciptakan Kamtipmas yang ada. Luar biasa sekali ya untuk penanganan selama ini Bapak menjabat, luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak, bagaimana caranya ya agar kita sebagai manusia biasa ini agar bisa terlepas dari yang namanya korban kriminal dan juga mungkin pelaku kriminal, bagaimana Bapak? Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Iya. agar kita bisa terhindar dari gangguan pelaku kriminal. Yang pertama,
kalau kita akan bepergian tidak menggunakan perhiasan yang mencolok. Yang kedua, kalau kita akan pergi sebaiknya tidak sendirian, terutama wanita. Kita harus keluar nanti ada temannya. Kemudian juga yang sering saya lihat adalah para wanita yang menggunakan tas. Jangan sampai tas itu ditonjolkan di samping atau di belakang badan kita. Karena pelaku kriminalitas itu akan mencari momen yang tepat untuk melakukan tindakannya. Kemudian yang keempat, pada saat kita melakukan kegiatan di luar, kita harus juga waspada terhadap lingkungan yang ada. Karena tetapi tentunya tidak terlalu kemudian ketakutan dengan situasi yang saat ini berkembang, tetapi kita harus punya perasaan kewaspadaan, sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari pelaku kejahatan. Dan kemudian juga kita juga harus bisa menciptakan bahwa kita itu adalah polisi bagi diri kita. Karena tanggung jawab keamanan itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian juga setelah kita menjadi polisi bagi diri kita, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disampaikan tadi, sehingga ketika memerlukan bantuan kita bisa segera menghubungi polisi terdekat. Ini saja bagi kami. Baik Bapak, karena waktunya sudah hampir menunjukkan pukul 8 malam, Bapak mohon diberikan arahan kepada pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Harkamtibnas Wilayah Klojen Kota Malang. Silahkan Bapak. Himbauan kami kepada masyarakat, yang pertama, mari kita menjaga kondusivitas di sekitar kita, di mana kita berperan aktif dalam lingkungan kita untuk mewujudkan Kamtibmas. Berupa, yang pertama, kalau kita berada di lingkungan, kita bisa menjaga harta benda kita. Kemudian yang kedua, bersinergi dengan lingkungan yang ada, sehingga dengan demikian hubungan sosial antara warga yang satu dengan yang lain tercipta dengan baik, sehingga bila mana ada gangguan Kamtibmas bisa diselesaikan secara simultan dan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, tadi sudah sering saya katakan, jadilah polisi bagi diri Anda sendiri. Artinya apa? Kita selalu waspada terhadap situasi yang ada, sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari pelaku kejahatan yang selalu mengincar kesempatan dan apa yang ada di sekitar kita. Demikian. Luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kompol Syabain Rahmat Kusrianto SH sudah berkenan hadir di Studio Dharma TV memberikan pencerahannya luar biasa untuk pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Harkamtibnas Wilayah Klojen Kota Malang. Saya doakan Bapak sehat selalu, terima kasih. Sukses selalu untuk Amin. Bapak dalam mengemban amanah menjadi Kapolsek Klojen. Amin. Ya Bapak. Dan kami selaku kru Dharma TV juga siap untuk bersinergi dengan Polsek Klojen. Terima kasih. Ya, baik. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan yang terhormat Bapak Kompol Syabain Rahmat Kusrianto SH. Beliau merupakan Kapolsek Klojen dengan tema Harkamtibnas Wilayah Klojen. Ya pemirsa, sebelum saya akhiri, ini ada cuplikan dari giat-giat dari Polsek Klojen. Berikut untuk Anda. Ya, ambilnya di bawah. Ini memang jadi bantu. Rambut. Oh, baik. Mengucapkan terima kasih
karena atas bantuan dari Pak Kapolsek. Yaitu diambil realitasnya itu, diambil dompetnya dan HP-nya. Jadi sambil kita bersilaturahmi, saya sudah berikan himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan dinamika Kamtibmas. Sebagai ujung tombak saat ini adalah Babin Kamtibmas yang bersinergi dengan Bapak Lurah dan para Babinsa. Tadi sudah dilakukan penilaian sinergitas pemerintahan yang ada di Kota Malang. Alhamdulillah, Korjen ini menyambung lidah dari Pak Camat tadi bahwa Korjen itu mendapatkan peringkat ketiga untuk sinergitas pemerintahan. Kemudian untuk paparan dari sinergitas Kamtibmas yang disampaikan oleh Pak Camat kita adalah yang pertama.
terjadi perselisihan hanya karena perbedaan. Pemirsa Dharma TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.